Dan setelah penutupan pendaftaran pada 29 Agustus, 3 kabupaten dan 2 kota di Jawa Timur masih hanya memiliki 1 calon pemirsa. Komisi Pemilihan Umum di 5 kabupaten kota di Jawa Timur memperpanjang masa pendaftaran untuk bakal pasangan calon mulai tanggal 2 sampai dengan 4 September 2024. Wilayah tersebut diketahui masih memiliki 1 pasangan calon tunggal. Sementara masih ada partai yang masih belum menentukan suara dukungan. Untuk informasi selengkapnya untuk Anda terkait perpanjangan waktu pendaftaran ini, kita akan bergabung dengan rekan Belinda Firda langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Belinda, selamat pagi. Proses pendaftaran bakal calon kepala daerah yang diperpanjang hari ini, bagaimana perkembangan terkininya, Belinda? Ya, Valen dan pemirsa, selamat pagi. Hari ini memasuki hari kedua perpanjangan masa pendaftaran untuk calon kepala daerah di seluruh Indonesia, dan termasuk ini di Jawa Timur masih ada 5 wilayah, ada 3 kabupaten dan juga 2 kota yang masih harus memperpanjang masa pendaftaran kepala daerahnya karena di masing-masing wilayah tersebut masih memiliki 1 calon kepala daerah. Dan untuk hari ini memang informasi yang kami dapatkan salah satunya ada di KPU Kota Surabaya masih belum ada pendaftar yang akan membawa calonnya, partai politik yang akan mengusung calonnya. Karena kalau kita mengingat, kita lihat data satu persatu ya Valen dan juga pemirsa. Di Jawa Timur ini ada 5 daerah yang melaksanakan perpanjangan untuk masa pendaftaran. Ada yang pertama di Kota Surabaya. Kalau kita melihat ini ada pasangan Eri Armuji yang diusung Koalisi Gemuk, ada 18 partai politik. Seluruhnya adalah peserta pemilu yang sudah mengusung 1 calon. Kemudian kita bergeser lagi di kota berikutnya, ada Kota Pasuruan. Kota Pasuruan ini ada Adi Wibowo dan juga M. Nawawi. Kalau kita melihat kondisi di Kota Pasuruan ini memang masih ada suara sah yang belum menentukan suaranya atau belum menentukan dukungannya. Namun ini masih ada waktu, diberikan kesempatan oleh KPU, dan di waktu-waktu ini bisa dimanfaatkan untuk suara-suara sah atau partai politik yang belum menentukan suaranya. Kita lanjutkan kembali, ada di Kabupaten Gresik. Ini ada Fandi Ahmad Yani dan juga Asluhul Alif atau Gus Yani dan juga Dr. Alif yang diusung 8 partai politik. Artinya di sana masih ada 10 partai politik yang belum menentukan suaranya. Dan masih ada kesempatan, hari ini dibuka hingga pukul 4 sore, kalau besok hari Rabu dibuka sampai pukul 23.59. Karena upaya ini dilakukan untuk meminimalisir adanya kotak kosong di Jawa Timur khususnya. Kemudian ada di Kabupaten Trenggalek, ada Muhammad Nur Arifin dan juga Syah Muhammad Natanegara. Nah, kalau kita melihat di Kabupaten Trenggalek ini pemirsa, seluruh partai parlemen ini sudah memberikan dukungannya, namun masih ada partai non-parlemen yang belum memberikan suaranya. Kalau kita melihat detailnya sebenarnya untuk suaranya juga masih di ambang kurang di bawah ambang batas begitu ya, sehingga kalau misalkan mau mengusung partai sendiri ini masih kurang suaranya. Sementara itu di Kabupaten Ngawi ini ada Oni Antok yang sudah diusung 12 partai. Ini artinya untuk saat ini di kelima daerah rata-rata sudah diusung koalisi partai yang gemuk dan kecil kemungkinan adanya calon baru yang diusung. Kalau memang nanti sampai di akhir hari perpanjangan pendaftaran ini tidak ada calon lagi yang mendaftar, maka nantinya di 5 daerah ini akan melawan kotak kosong. Sebenarnya apa sih pemirsa kotak kosong itu? Kotak kosong ini terjadi ketika di satu wilayah tersebut hanya memiliki 1 paslon atau bakal pasangan calon yang mendaftar di KPU hingga masa pendaftaran akhir. Bukan berarti di surat suara ini kosong, namun nanti pemilih atau masyarakat ini punya hak untuk memilih satu-satunya calon tersebut atau memilih kotak kosong yang lainnya. Nah, kalau kita melihat aturan dasarnya sebenarnya pemirsa, seluruh peraturan ini sudah diatur di Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1229 tahun 2024. Di sana diatur bagaimana prosedur teknis, kemudian persyaratan yang harus dilewati atau harus dilengkapi oleh seluruh bakal calon pasangan yang akan mendaftar di KPU masing-masing. Dan juga kalau kita melihat data sebenarnya fenomena kotak kosong ini sudah ada sejak tahun 2015 ya. Namun angkanya terus meningkat. Di tahun 2015 ini ada 3 kotak kosong. Kemudian di tahun 2017 meningkat di 9 kotak kosong. Ada 16 kotak kosong di tahun 2018 dan kemudian di tahun 2020 ada 25 kotak kosong. Kemudian
Kalau kita melihat kemarin di tanggal 29 Agustus yang merupakan hari terakhir pendaftaran di periode pertama, maksud kami di masa pertama, ini di seluruh Indonesia tercatat oleh KPU Republik Indonesia masih ada 43 daerah yang harus membuka kembali pendaftaran, memperpanjang pendaftarannya kembali karena di 43 wilayah tersebut masih ada satu saja bakal pasangan calon yang mendaftar. Dan kita akan menunggu bagaimana nanti apakah ada partai politik yang merubah haluannya dan mengusung calonnya sendiri atau memang nantinya hanya ada satu kotak kosong saja. Kemudian kita lanjutkan bahwa KPU ini akan memperpanjang masa pendaftaran calon di hari kemarin, hari pertama tanggal 2 September mulai jam 8 pagi hingga jam 16 atau jam 4 sore. Kemudian di hari ini masih sama, di hari kedua tanggal 3 September mulai jam 8 pagi hingga nanti jam 4 sore. Kemudian besok hari terakhir di tanggal 4 September 2024 pendaftaran ini masih dibuka untuk 43 wilayah tersebut. Namun perbedaannya di jam terakhir masih diterima oleh KPU hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, kita akan mendengarkan bagaimana pendapat warga karena ini saya melaporkan di wilayah Kota Surabaya dan ini menjadi salah satu wilayah yang berpeluang untuk nantinya warga harus memilih kotak kosong atau calon tunggal satu-satunya. Kita coba bergeser ke satu warga terlebih dahulu. Ibu, permisi. Ibu Misriem, boleh minta waktunya sebentar? Nah, kita coba bertanya bagaimana pendapat warga terkait kotak kosong. Saya sudah sempat ngobrol sebentar dengan Ibu Misriem dan Ibu Misriem ini asalnya dari Lumajang, Trenggalek maksud kami, yang menjadi salah satu wilayah yang di sana ada kemungkinan untuk kotak kosong. Ibu tahu nggak kotak kosong itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, kalau nggak tahu misalkan nanti Ibu di sana akan menghadapi bahwa nanti di surat suara ada satu calon saja dan satunya kotak kosong. Ibu kira-kira milih yang kotak kosong atau yang satu aja ini calonnya? Yang satu aja. Kenapa, Bu? Ya, tetap yang satu aja ini, Mbak. Karena Ibu sudah tahu selama ini? Ya. Oke, Bu. Terima kasih, Ibu Misriem. Nah, ini salah satu warga yang asli dari Trenggalek dan di sana nanti berpeluang ya. Kami juga masih menunggu pemirsa bagaimana karena masa pendaftaran masih diperpanjang. Kita geser ke warga yang lainnya. Warga asli Kota Surabaya ada Ibu Mamuca. Ibu permisi, saya gabung duduk. Bu Mamuca, Ibu Mamuca sudah pernah tahu istilah kotak kosong nggak, Bu? Tahu. Yang Ibu tahu kotak kosong itu seperti apa? Itu musuh dari Pak Erik. Oh, musuh dari Pak Eri. Pak Eri ini salah satu bakal pasangan calon yang ada di Kota Surabaya. Ibu kalau misalkan nanti, Ibu tahu nggak kalau misalkan kotak kosong yang menang itu nanti akan seperti apa? Takutnya kalau kotak kosong menang kan kita belum tahu figurnya siapa. Tapi kalau kan kayak Pak Erik kan sudah tunggal, tahu pasti, lagian sudah pernah jadi wali kota. Jadi kita tahu dari situ. Insya Allah Pak Erik jadi imam yang baik buat Surabaya. Oke, terima kasih Ibu Mamuca. Berarti ini ada satu warga Kota Surabaya yang menganggap bahwa memang bakal pasangan calon yang diusung ini sudah diketahui bagaimana sepak terjangnya. Kita bergeser lagi. Mas permisi, boleh minta waktunya sebentar? Mas Firjian, sudah tahu istilah kotak kosong nggak, Mas? Sudah tahu. Yang ditahu Mas Firjian seperti apa kotak kosong? Setahu saya sih kalau kotak kosong yang di surat suara itu ada foto paslon sama yang sebelahnya lagi nggak ada foto. Itu sih setahu saya. Mas Firjian tahu nggak nanti misalkan kotak kosong yang menang, maka daerah itu akan dipimpin oleh siapa? Dengar-dengar dari teman itu katanya dipimpin oleh PJ gitu. Cuman kepastiannya saya kurang tahu ya, kepastian aturan KPU atau aturan pemerintah kayak gimana. Cuma setahu saya itu dipimpin oleh PJ selama periode 5 tahun itu. Oke, terakhir Mas Firjian kan warga Kota Surabaya. Kalau misalkan nanti berpeluang ada kotak kosong, Mas Firjian mau milih satu-satunya atau malah ke kotak kosongnya? Kalau pilihan ya nanti aja ya, nanti dulu ya. Cuman harapan saya sih semoga nggak ada kotak kosong lah, biar seru gitu loh apa pertarungan di Surabaya itu. Oke, terima kasih Mas Firjian. Nah pemirsa, Valen dan juga pemirsa, ini adalah pendapat warga Kota Surabaya dan ada tadi satu dari Kabupaten Trenggalek yang menyebutkan ada sebagian warga memang yang sudah mengetahui apa itu kotak kosong. Namun juga ada sebagian warga yang masih awam dengan kotak kosong itu sendiri. Kita masih menantikan, kita harapkan bahwa Pilkada 2024 ini bisa berjalan dan suara masyarakat bisa terwakilkan dari calon-calonnya mendatang di tanggal 27 November. Demikian laporan dari Surabaya, kembali ke studio.
Menarik ya Belinda, apa yang disampaikan warga di sana. Terima kasih Belinda Firda untuk informasi terkini dari Anda langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.